Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ala. Wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala setelah Allah takdirkan kita untuk melaksanakan salat asar secara berjamaah, dan mungkin sebagian dari kita ada yang sendiri-sendiri. Tentu itu semua adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga, sahabat, serta orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian fikih siam, ya, khusus Ramadan, ya, bab at-ta'jil atau iftar. Kemarin kita sudah membahas beberapa poin terkait dengan, dan kita akan melanjutkan kajian tentang iftar. Adakah anjuran berbuka dengan makanan yang manis? Marak di tempat kita bahwa senantiasa seseorang mengatakan sunnah berbuka dengan kurma. Apakah ini benar? Dalam satu riwayat, dari Salman bin Amr Ad-Dabi, radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian berbuka, maka berbukalah dengan menggunakan tamar." Ya, menggunakan tamar. Ya, tamar artinya kurma. Kalau ada, yang terbaik kurma basah, ya, masih berair dan hampir mirip seperti jambu, seperti itu. Jadi kalau kita gigit masih mengeluarkan air, ya, meskipun tidak sebanyak jambu. Maka berbuka dengan tamar. Jika tidak ada, jika ada, menggunakan tamar. Jika tidak ada, maka berbukalah dengan air. Ya, pertama menggunakan tamar. Ya, jika tidak ada, maka menggunakan air, karena air itu, ya, mensucikan. Ya. Hadis ini riwayat Imam Ad-Darimi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi, dan sanadnya sahih. Ya. Jadi benar, ketika seseorang mampu dan ada, maka sebaiknya dia berbuka menggunakan tamar, ya, kurma yang basah. Ya. Kalau kurma yang basah tidak ada, maka boleh diganti dengan rutob. Kalau tidak ada juga, maka menggunakan air putih, ya, menggunakan air, ya, karena Rasulullah mengatakan karena air itu mensucikan. Pertanyaannya, lantas biasa makan kurma, atau dia terbiasa namun tidak ada kurma, bolehkah dikiaskan, ya, karena kurma itu manis, diganti dengan makanan yang manis-manis, ya, seperti air jeruk, ya, atau yang semisal dengannya, ya. Bolehkah hal tersebut dilakukan? Ya. Imam Ar-Rawayani rahimahullah, ya, pengarang kitab Kifayatul Akhyar, beliau mengatakan, jika kurma tidak ada, maka berbukalah dengan sesuatu yang manis. Ya. Pengarang kitab Kifayatul Akhyar, ya, Imam Ar-Rawayani, ya, beliau ini bermazhab Syafi'iyah, menganjurkan jika kurma tidak ada, maka gantilah dengan air yang manis, atau gantilah dengan sesuatu yang manis, ya. Bisa madu, ya, bisa teh manis, bisa jeruk, atau yang semisal dengannya, yang penting dia manis, ya. Ini, ya, pendapat dari Imam Ar-Rawayani rahimahullah, ya, pengarang kitab Kifayatul Akhyar. Namun, ya, hal tersebut, ya, dibantah oleh Syaikkhani. Ya, Syaikkhani itu berarti dua
orang yang paling berpengaruh di mazhab Syafi'iyah, yakni Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Setelah kurma lebih afdol kecuali air putih berdasarkan hadis. Ya. Jadi ada dua pendapat. Yang paling utama memang berbuka menggunakan kurma basah. Namun jika tidak ada air yang atau sesuatu yang manis. Ini pendapat dari penulis kitab Kifayatul Akhyar, Imam Ar-Rawayani. Pendapat yang kedua dari Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i, tidak ada yang lebih sempurna, tidak ada yang lebih afdol setelah seseorang berbuka menggunakan kurma kecuali. Jadi dari keterangan ini, mana yang harus didahulukan ketika tidak kurma? Ada dua pendapat. Boleh dikiaskan dengan kurma berarti sesuatu manis. Bisa makanan yang manis, bisa minuman yang manis. Pendapat yang kedua, kalau memang kurma tidak ada, maka pertama kali yang dia konsumsi adalah air putih. Ini pendapat yang paling muktabar, yang paling terkenal di kalangan Syafi'iyah, yang dipilih oleh Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i rahimahumullah. Saya pribadi memilih pendapat yang kedua, yakni jika kurma tidak kita dapatkan, maka makanan atau konsumsi ketika tidak ada kurma dan datang waktu berbuka adalah meminum air, berdasarkan hadis yang kami bacakan di awal tadi. Meskipun kita menghargai Imam Ar-Rawayani, pengarang kitab Kifayatul Akhyar, yang beliau mengkiaskan dengan kurma diganti dengan makanan atau minuman yang manis-manis. Namun saya memilih pendapat yang kedua, yang dipilih oleh Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i, yakni jika kurma tidak ada, baik kurma basah maupun kurma kering, maka lebih utama manusia itu berbuka menggunakan air. Baik itu air dingin maupun air hangat. Namun kalau kita lihat anjuran dari medis, sebaiknya air hangat terlebih dahulu. Demikian. Meskipun kalau kita menggunakan air dingin juga diperbolehkan. Dan diperbolehkan juga ketika kita berbuka langsung makan kurma Indonesia. Kurma Indonesia itu gorengan. Kalau kurma itu sunnah, kalau bagi orang Indonesia gorengan itu wajib. Itu hukumnya bagaimana? Boleh. Tidak mengapa ketika berbuka dia langsung makan gorengan. Meskipun yang paling baik sebaiknya minum terlebih dahulu baru makan gorengan. Ini yang lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Pembahasan yang berikutnya dari bab takjil, mana yang lebih utama? Ketika kita berbuka, apakah kita menjawab azan terlebih dahulu? Jadi ketika mendengar lafaz Allahu Akbar, kita menjawab lafaz azan terlebih dahulu, atau kita menyegerakan berbuka? Para ulama berpendapat tentang hukum menjawab azan dan mengikutinya. Pendapat yang mayoritas ulama adalah mengikuti azan adalah sunnah, tidak wajib. Jadi pendapat jumhur, kalau kita mengacu pada pendapat ini, mengikuti azan itu tidak wajib. Sementara menyegerakan berbuka itu suatu keutamaan. Berarti kita disunahkan didahulukan berbuka dibandingkan menjawab azannya. Ini pendapat dari Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Ini rahimakumullah. Disinilah kemudian ketika seseorang itu berbarengan antara menjawab azan
atau berbuka, maka pendapat jumhur ulama, ya, kami ulangi, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, mereka mengatakan menjawab atau mengikuti azan itu, ya, bukan sesuatu yang wajib. Sehingga didahulukan berbuka terlebih dahulu, ya. Jika masih selesai membatalkan buka itu dan azan masih dikumandangkan, dia baru menjawab azan. Ya, jadi kemarin sudah kita bahas, manusia itu senantiasa berada di atas kebaikan selama menyegerakan berbuka, ya, dan ya mengakhirkan sahur. Nah, ini ketika kita berbuka, mana yang dahulukan, berbuka terlebih dahulu atau menjawab azan? Pendapat jumhur adalah, ya, dia menyegerakan berbuka, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, disinilah kita tidak, ya, memungkiri, ya, meskipun ada pendapat yang kedua, ya, itu menjawab, ya, bacaan atau lafaz azan dari muazin terlebih dahulu. Nah, jika memang bisa digabung, ya, kita tetap berbuka, ya, namun bisa menjawab, ya, seruan azan, itu diperbolehkan. Muadzin mengatakan hayya 'alas shalah dan kita mungkin bisa menjawab la haula wala quwata illa billah, maka itu lakukan. Meskipun saya pribadi lebih memilih pendapat ketika memang tidak bisa digabungkan antara menjawab dan berbuka, maka saya lebih cenderung mengambil pendapat jumhur bahwa menjawab azan itu bukanlah suatu, ya, kewajiban, ya. Tapi menyegerakan buka adalah suatu kebaikan. Jadi kita saling menghargai saja terkait masalah ini, ya. Meskipun kalau Bapak Ibu, ya, menggabungkan, ya, berbuka sambil menjawab, jika itu tidak menyusahkan, juga diperbolehkan hukumnya. Ya, saya milih keduanya, Ustadz. Ya, saya sambil makan, saya juga bisa menjawab. Maka hukumnya diperbolehkan. Tapi kalau tidak mungkin dilakukan keduanya, ya, cukup baginya untuk, ya, menyempurnakan, ya, makannya atau berbukanya, ya. Setelah itu, ya, dia, ya, menjawab azan jika makannya sudah selesai, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini iwani rahimakumullah, syarat-syarat atau hal-hal yang berkaitan dengan buka puasa selesai, dan insya Allah pembahasan berikutnya yang kelima, pembatal puasa. Insya Allah kita akan mulai lagi setelah kita akhiri kajian pada sore hari ini. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.